Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, semoga dalam keadaan sehat walafiat dan semangat belajar ya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama tentang konjungsi atau yang sering kita kenal yaitu kata sambung. Materi ini sangat penting karena sering digunakan dalam teks bacaan, penulisan, dan juga soal-soal ujian. Oleh karena itu, melalui video ini saya harap kalian dapat memahami pengertian, jenis-jenis, serta penggunaan konjungsi secara tepat dalam kalimat. Silakan simak video ini dengan baik dan jangan ragu untuk mencatat hal-hal penting yang kalian temukan. Sebelum belajar, jangan lupa baca doa dulu ya. Mari kita mulai pembelajarannya. Ketika mendengar kata konjungsi, tentu sebagian besar dari kalian sudah pernah mendengarnya kan? Konjungsi juga dikenal dengan istilah konjungtor atau yang lebih akrab disebut dengan kata sambung. Konjungsi berfungsi untuk menyambungkan atau menghubungkan unsur-unsur dalam bahasa. Yang dihubungkan oleh konjungsi adalah hubungan antar satuan bahasa. Kata dengan kata, frasa dengan frasa, klausa dengan klausa, kalimat dengan kalimat, paragraf dengan paragraf. Tanpa konjungsi, sebuah teks akan terasa terputus-putus dan sulit untuk dipahami. Nah, sebelum kita masuk lebih jauh ke pembahasan konjungsi, mari kita mengingat kembali dua istilah penting yang sering muncul dalam pembahasan ini, yaitu frasa dan klausa. Pemahaman tentang frasa dan klausa akan sangat membantu kita dalam memahami jenis dan fungsi konjungsi. Frasa adalah gabungan dua kata atau lebih yang hanya menempati satu fungsi dalam kalimat. Artinya, meskipun terdiri atas beberapa kata, frasa tersebut hanya berperan sebagai satu unsur kalimat, misalnya sebuah subjek, objek, predikat, atau keterangan. Sebagai contoh, perhatikan kalimat berikut. Contohnya, Riri membeli sepatu baru di toko. Dalam kalimat tersebut, Riri berfungsi sebagai subjek, membeli sebagai predikat, sepatu baru sebagai objek, dan di toko sebagai keterangan. Gabungan kata sepatu baru terdiri atas dua kata, tetapi hanya berfungsi sebagai satu unsur, yaitu objek. Oleh karena itu, sepatu baru disebut sebagai frasa. Berbeda dengan frasa, klausa adalah gabungan dua kata atau lebih yang menempati dua fungsi dalam kalimat. Biasanya terdiri atas subjek dan predikat. Klausa dapat berdiri sendiri sebagai kalimat atau menjadi bagian dari kalimat yang lebih besar. Contohnya, pada gabungan kata Riri membeli, terdapat dua fungsi sekaligus, yaitu Riri sebagai subjek dan membeli sebagai predikat. Oleh karena itu, gabungan kata tersebut disebut dengan klausa. Setelah memahami frasa dan klausa, sekarang kita kembali ke topik utama, yaitu konjungsi. Secara garis besar, konjungsi dibagi menjadi dua kelompok, yaitu konjungsi intrakalimat dan konjungsi antara kalimat. Konjungsi intrakalimat adalah konjungsi yang digunakan dalam satu kalimat. Konjungsi ini berfungsi untuk menghubungkan kata, frasa, atau klausa yang masih berada dalam satu struktur kalimat. Konjungsi intrakalimat terbagi menjadi tiga jenis, yaitu konjungsi koordinatif, konjungsi subordinatif, dan konjungsi korelatif. Nah, yang pertama, konjungsi koordinatif. Konjungsi koordinatif adalah konjungsi yang menghubungkan dua unsur atau lebih yang setara atau sederajat. Artinya, unsur-unsur yang dihubungkan memiliki kedudukan yang sama atau tidak saling bergantung. Beberapa contoh konjungsi koordinatif antara lain dan, atau, tetapi, melainkan, sedangkan, padahal, dan serta. Masing-masing konjungsi tersebut memiliki makna tertentu.
sehingga penggunaannya harus disesuaikan dengan konteks kalimat. Sebagai contoh, perhatikan kalimat berikut. Dina ingin menonton film di bioskop atau beristirahat di rumah. Pada kalimat tersebut, konjungsi atau digunakan untuk menyatakan pilihan antara dua kegiatan yang setara. Tidak ada unsur yang lebih penting atau lebih rendah dari yang lain. Contoh lain, ruang kelas itu bersih dan nyaman. Konjungsi dan berfungsi untuk menyatakan penambahan antara dua sifat yang setara. Berbeda dengan konjungsi koordinatif, konjungsi subordinatif menghubungkan dua unsur yang tidak setara. Salah satu unsur bergantung pada unsur lainnya. Biasanya, konjungsi ini menghubungkan klausa utama dengan klausa penjelas. Konjungsi subordinatif memiliki berbagai makna, di antaranya menyatakan waktu, syarat, sebab, tujuan, hasil, dan pengandaian. Contoh konjungsi subordinatif antara lain jika, karena, agar, walaupun, sejak, setelah, sehingga, dan seandainya. Perhatikan contoh berikut. Siswa tetap mengikuti pelajaran walaupun cuaca sedang hujan. Konjungsi walaupun menunjukkan hubungan pertentangan antara dua klausa, tetapi kedudukannya tidak setara. Contoh lain, ibu memasak lebih awal agar makan malam bisa disajikan tepat waktu. Konjungsi agar menunjukkan hubungan tujuan. Nah, yang ketiga yaitu konjungsi korelatif. Konjungsi korelatif adalah konjungsi yang digunakan secara berpasangan untuk menghubungkan dua unsur yang setara. Inilah yang membedakan konjungsi korelatif dengan dua jenis konjungsi sebelumnya. Beberapa contoh konjungsi korelatif antara lain baik, dengan maupun, bukan hanya, dengan tetapi juga, entah, dengan entah, dan jangankan dengan pun. Contohnya, baik siswa kelas 10 maupun kelas 11 diwajibkan mengikuti kegiatan upacara. Pada kalimat tersebut, konjungsi baik dengan maupun digunakan secara berpasangan untuk menghubungkan dua unsur yang sederajat. Selain konjungsi intrakalimat, ada juga konjungsi antar kalimat. Sesuai dengan namanya, konjungsi ini berfungsi untuk menghubungkan satu kalimat dengan kalimat berikutnya. Konjungsi antar kalimat selalu digunakan di awal kalimat baru dan diikuti oleh tanda koma. Beberapa contoh konjungsi antar kalimat antara lain, namun, oleh karena itu, selain itu, sebaliknya, bahkan, selanjutnya, dan sesungguhnya. Perhatikan contoh berikut. Persiapan kegiatan sudah dilakukan dengan baik, namun hasil yang diperoleh belum maksimal. Kata namun digunakan di awal kalimat kedua untuk menunjukkan hubungan pertentangan dengan kalimat sebelumnya. Contoh lain, waktu ujian semakin dekat. Oleh karena itu, siswa diminta untuk lebih giat belajar. Konjungsi oleh karena itu menunjukkan hubungan akibat. Baik, setelah pembahasan, sekarang kita masuk ke sesi latihan ya. Perhatikan baik-baik, setiap soal memiliki waktu 5 detik untuk menjawab pertanyaan. Silahkan jawab sesuai dengan waktu yang telah diberikan. Oke? Waktunya kuis asik. Pertanyaan pertama. Fungsi utama konjungsi antar kalimat adalah A. Menghubungkan dua kata dalam satu klausa. B. Menghubungkan dua kalimat agar runtut. C. Menyusun kata dalam satu frasa. D. Menghubungkan kata dengan kata benda. Manakah jawaban yang benar?
jawabannya adalah B. Menghubungkan dua kalimat agar runtut. Pertanyaan kedua, konjungsi intrakalimat biasanya terletak A. Di awal paragraf, B. Di tengah kalimat, C. Di akhir teks, D. Sebelum tanda baca. Manakah jawaban yang benar? Ya, jawabannya adalah B, di tengah kalimat. Lanjut, pertanyaan terakhir. Kata penghubung oleh karena itu menunjukkan hubungan A. Penambahan, B. Waktu, C. Akibat, D. Perlawanan. Manakah jawaban yang benar? Jawabannya adalah C. Hubungan akibat. Dengan memahami pengertian, jenis, dan fungsi konjungsi, kita akan lebih mudah menyusun kalimat dan paragraf yang padu, logis, dan enak dibaca. Konjungsi membantu pembaca memahami hubungan antar bagian dalam sebuah teks. Demikian pembahasan materi konjungsi pada pertemuan kali ini. Semoga penjelasan ini dapat membantu kalian memahami penggunaan konjungsi dengan baik. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.